wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Suryaningsih, NIM 192050121, Prodi PGMI semester 5. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hakikat Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Teman-teman semua pasti tahu ya isi dari Pancasila. Apakah teman-teman semua ingat lambang-lambang yang ada pada Pancasila? Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang isi Pancasila dan lambang-lambang yang ada pada Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan gambar bintang. Yang kedua ialah kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan gambar rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng. Dan yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila ataupun sejarah Pancasila. Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca dan juga sila. Panca yang memiliki arti 5 dan sila yang memiliki arti dasar. Pancasila diartikan 5 dasar. Pancasila berfungsi sebagai dasar falsafah nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Pancasila adalah dasar negara kita, yang dimana diperlukan perjuangan bangsa kita untuk meraih segala hal yang ada pada saat ini. Perlu teman-teman ketahui, negara Indonesia terbentuk dalam 3 tahap. Yang pertama, zaman Sriwijaya, yang kedua, zaman Majapahit, dan yang ketiga, negara kebangsaan modern. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat masa-masa kerajaan yang ikut serta dalam terbentuknya negara Indonesia. Yang pertama yaitu masa Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai di bawah pimpinan Raja Mulawarman, yang tidak lain adalah keturunan Raja Aswawarman. Kaum Kutai pertama kalinya membuka sejarah Indonesia dengan menunjukkan nilai-nilai sosial politik. Dan juga keluarga kerajaan, jamuan makan, serta sedekah kepada para brahmana. Selanjutnya, masa Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya di bawah pimpinan Wangsa Sailendra. Kerajaan Sriwijaya ini terletak di Jambi dengan ditemukannya bukti prasasti Muara Takus di Jambi. Sedangkan ibu kota Sriwijaya sendiri terletak di Palembang dengan adanya penemuan bukti prasasti Kota Kapur dan Talang Tuo. Kerajaan Sriwijaya sangat berperan penting dalam perkembangan agama Buddha di Asia Tenggara dan menjadi pusat perkembangan bahasa Sanskerta. Namun seiring berjalannya waktu, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran yang disebabkan oleh beberapa faktor. Selanjutnya yaitu masa Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit di bawah kekuasaan Raja Hayam Wuruk. Masa keemasan Majapahit terjadi pada saat pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapati Gajah Mada. Pengamalan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa telah terbukti pada saat agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai. Sila kedua juga terwujud dengan adanya hubungan baik antara Raja Hayam Wuruk dengan kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja. Sila ketiga juga terwujud dengan keutuhan kerajaan, khususnya Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada. Selanjutnya, sila keempat, nilai-nilai musyawarah dan mufakat juga telah dilakukan oleh sistem kerajaan Majapahit. Sila kelima juga terwujud dengan berdirinya kerajaan beberapa abad yang tentunya ditopang oleh kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya. Yang keempat, masa kebangkitan Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari janji Jepang, maka pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan akan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia ataupun BPUPKI. Nah, BPUPKI sendiri terbentuk pada tanggal 29 April 1945. BPUPKI dibentuk secara legal untuk mempersiapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai negara merdeka. BPUPKI juga merumuskan Pancasila. Dalam hal ini, Pancasila mengalami banyak perubahan. Supomo mengusulkan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Sedangkan usulan Soekarno yaitu Trisila,
yaitu sosio-nasional, sosio-demokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Setelah terlaksananya tugas-tugas BPUPKI, maka pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI. Lalu, pada tanggal 12 Agustus 1945, dibentuklah PPKI ataupun Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, tanggal 18 Agustus 1945 disahkan pula Indonesia menjadi negara merdeka dan disahkan juga UUD 1945. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu sebelum proklamasi kemerdekaan. Pelajaran civics sebelum masa kemerdekaan ataupun pada masa Hindia Belanda dikenal dengan nama Burgerkunde. Pada saat itu, ada 2 buku resmi yang digunakan. Adapun isi dari buku tersebut ialah Masyarakat Pribumi, Pengaruh Barat, Bidang Sosial, Ekonomi, Hukum, Ketatanegaraan, dan Rumah Tangga Dunia. Setelah masa proklamasi kemerdekaan, pendidikan kewarganegaraan banyak mengalami perubahan nama. Yang pertama yaitu kewarganegaraan, yang kedua civic sebagai ganti kewarganegaraan, yang ketiga kewargaan negara, yang keempat pendidikan kewargaan negara, yang kelima pendidikan kewargaan negara ataupun PKN, yang keenam pendidikan kewarganegaraan atau PKN, dan yang ketujuh ialah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ataupun PPKN. Selanjutnya yang ketiga ialah masa perkembangan era reformasi sampai sekarang. Yang pertama yaitu kurikulum 1999, yang kedua kurikulum 2004, yang ketiga kurikulum KTSP, dan yang terakhir ialah kurikulum 2013. Nah, teman-teman sekalian, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.